Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga masih dalam keadaan semangat untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Oke, kali ini di mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizal, Hesti, Clarissa, dan Khalifah akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini mengenai komposisi diet seimbang, yaitu protein. Oke, kita ke pengertian dan struktur dasar protein. Protein merupakan zat yang sangat penting bagi setiap organisme serta merupakan komponen terbesar dari semua sel hidup. Protein dalam tubuh berfungsi sebagai sumber utama energi selain karbohidrat dan lemak, sebagai zat pembangun, dan juga sebagai zat pengatur dalam tubuh. Protein sangat penting dalam pembentukan sel-sel baru. Jadi, ini terkait dengan fungsi protein tadi sebagai zat pembangun. Oke, selanjutnya protein terbentuk dari unsur-unsur protein yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, ditambah dengan unsur lain yaitu nitrogen. Jadi, unsur pembentuk protein ini sebenarnya hampir sama dengan unsur pembentuk karbohidrat dan lemak. Hanya saja si protein ini pembentuknya itu ditambah dengan unsur lain yaitu nitrogen. Molekul protein mengandung pula fosfor, belerang, dan ada juga jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Molekul protein tersusun dari satuan-satuan dasar kimia yaitu asam amino. Dalam molekul protein, asam-asam amino ini saling berhubungan dengan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan peptida. Salah satu molekul protein dapat terdiri dari 12-18 macam asam amino dan dapat mencapai jumlah ratusan asam amino. Oke, selanjutnya terdapat proses pencernaan protein. Nah, protein ini di dalam makanan tidak dapat diserap oleh mukosa usus, akan tetapi setelah dalam bentuk asam amino dapat diserap dengan baik. Nah, berikut tahapan proses pencernaan protein. Pada tahap pertama yaitu pencernaan protein di mulut. Di mulut ini terjadi secara mekanik, sedangkan secara enzimatisnya belum. Kemudian yang kedua, pencernaan protein di lambung. Si sel mukosa lambung ini yaitu sel parietal atau cleft cell mensekresikan asam lambung yaitu HCl, sedangkan sel zymogen mensekresikan proenzim pepsinogen. Proenzim pepsinogen ini oleh HCl diaktifkan menjadi enzim pepsin. Kemudian, protein setelah didenaturasi atau dirusak oleh HCl, kemudian dihidrolisis oleh enzim pepsin menjadi peptida sederhana. Tahapan selanjutnya yaitu pencernaan protein di dalam usus halus. Cairan pankreas yang mengandung proenzim trypsinogen dan chymotrypsinogen. Proenzim trypsinogen dan chymotrypsinogen ini diaktifkan menjadi enzim trypsinogen dan chymotrypsinogen oleh enzim enterokinase yang dihasilkan oleh sel-sel mukosa usus halus. Enzim trypsin dan chymotrypsin berperan memecah polipeptida menjadi peptida sederhana. Yang selanjutnya, peptida tersebut dipecah menjadi asam amino oleh enzim peptidase yaitu erepsin. Enzim peptidase ini dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan aktivitasnya, yaitu ada enzim aminopeptidase yang memecah gugus amina dari polipeptida dan karbosipeptidase yang memecah gugus karboksil dari polipeptida. Nuklease ini memecah asam nukleat yaitu DNA dan RNA menjadi nukleotida. Tahap selanjutnya yaitu absorpsi protein. Nah, di absorpsi ini dengan cara difusi melalui fasilitasi mukosa, ileum dan ileum. Asam amino yang berasal dari makanan yaitu dari diet
dan dari pemecahan protein tubuh selanjutnya dibawa oleh sirkulasi darah ke dalam amino acid pool atau gudang penimbunan asam amino, yaitu darah dan cairan jaringan atau interseluler. Nah, asam amino ini selanjutnya digunakan untuk biosintesis protein tubuh di dalam ribosom, kemudian mengganti jaringan yang rusak, dan jika diperlukan dapat diubah menjadi sumber energi. Selanjutnya yaitu ada fungsi protein dalam tubuh manusia. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi protein bagi tubuh manusia. Yang pertama yaitu protein sebagai zat pembangun. Dalam hal ini, protein merupakan bahan pembentuk berbagai jaringan tubuh baru, di mana proses pembentukan jaringan baru selalu ada dalam tubuh manusia, seperti pada masa pertumbuhan anak, perkembangan janin pada ibu hamil, dan juga pergantian jaringan-jaringan yang rusak. Kemudian fungsi berikutnya yaitu sebagai zat pengatur. Dalam hal ini, protein berperan dan ikut serta dalam mengatur berbagai proses tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya saja seperti sebagai enzim, seperti itu. Kemudian ada protein sebagai pemberi tenaga. Diketahui sendiri bahwa komposisi protein yaitu mengandung unsur karbon. Oleh sebab itu, protein dapat berfungsi sebagai sumber energi. Dalam keadaan tersedianya karbohidrat tidak mencukupi, maka untuk menyediakan energi sejumlah karbon yang terkandung dalam protein akan dimanfaatkan seperlunya, sehingga berlangsung pembakaran. Dan sejumlah protein lainnya digunakan memenuhi fungsi yang sebenarnya yaitu pembentukan jaringan. Nah, selain ketiga fungsi tersebut, sebenarnya masih banyak sekali manfaat-manfaat protein, di antaranya sebagai enzim, sebagai alat pengangkut dan penyimpanan, untuk menunjang mekanis, sebagai pertahanan tubuh dan imunitas, sebagai media perambatan impuls saraf, dan sebagai pengendalian pertumbuhan. Selanjutnya yaitu ada peranan asam amino. Nah, di sini diklasifikasikan menjadi 3, yaitu asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh. Asam amino esensial sendiri merupakan asam amino yang diperlukan oleh organisme, tapi organisme tersebut tidak dapat memproduksinya sendiri. Misalkan saja pada manusia. Nah, untuk memperoleh asam amino esensial ini, manusia perlu mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung asam amino tersebut. Nah, kemudian ada asam amino semi esensial, yaitu beberapa asam amino yang dapat menghemat pemakaian asam amino esensial tetapi tidak sempurna menggantikannya. Kemudian ada asam amino non esensial, yaitu dapat disintesis atau diproduksi sendiri oleh tubuh manusia. Asam amino non esensial adalah asam amino yang bisa berasal dari makanan maupun dibentuk sendiri oleh tubuh manusia apabila tubuh membutuhkannya, yaitu melalui proses metabolisme tubuh. Contoh asam amino non esensial yaitu glisin, alanin, serin, dan masih banyak lagi. Oke teman-teman, jadi lanjut ya ke materi berikutnya yaitu kebutuhan protein dalam tubuh. Nah, kebutuhan protein dalam tubuh itu dipengaruhi oleh berat badan, usia, tahap pertumbuhan dan perkembangan, dan mutu protein dalam pola konsumsi pangannya. Nah, di sini ada angka kecukupan protein orang dewasa menurut hasil penelitian keseimbangan nitrogen adalah 0,75 gram per kilogram berat badan. Berupa protein patogen tinggi, yaitu protein telur. Kemudian ada catatan Biro Pusat Statistika pada tahun 1999 itu menunjukkan secara nasional konsumsi protein sehari-hari rata-rata penduduk Indonesia adalah 48,7 gram sehari. Ini telah melebihi rata-rata standar kecukupan protein sehari, yaitu 45 gram. Dikutip oleh Al-Matsir 2009. Kemudian di sini ada juga tabel kecukupan protein untuk berbagai golongan. Nah, di sini ada umur 0 atau baru lahir sampai 1 bulan. Nah, untuk pria itu kecukupan proteinnya yaitu 2,46 gram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan wanita itu
2,39 gram per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk umur 1-2 bulan itu kecukupan protein bagi pria itu ada 1,93 gram per kilogram berat badan per hari, sedangkan wanita 1,93 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi sama ya, sama pria. Kemudian untuk selanjutnya ada umur 2-3 bulan, 3-4 bulan, sampai seterusnya hingga ke usia lebih dari 18 tahun. Nah, untuk usia lebih dari 18 tahun ini kecukupan proteinnya itu untuk pria dan wanita sama, yaitu 0,75 gram per kilogram berat badan per hari, begitu ya. Kemudian selanjutnya ada perhitungan kecukupan protein didasarkan pada kebutuhan protein per kilogram berat badan menurut umur dan jenis kelamin. Nah, di sini ada perhitungan kecukupan protein disesuaikan dengan rata-rata berat badan sehat serta dikoreksi dengan faktor koreksi mutu protein. Berikut ada rumus perhitungan kecukupan protein. Nah, rumusnya itu yaitu kecukupan protein sama dengan AKP. Nah, AKP itu adalah angka kecukupan protein dengan satuan gram per kilogram berat badan per hari dikali berat badan aktual dengan satuan kilogram dikali faktor koreksi mutu umum. Nah, di sini faktor koreksi mutu protein umum itu 1,3 itu bagi dewasa dan 1,5 bagi anak ataupun remaja. Sedangkan untuk perempuan hamil itu 1,2. Begitu ya. Kemudian di sini ada keseimbangan nitrogen. Nah, pada umumnya protein itu mengandung 16% nitrogen. Dengan ini dapat ditentukan jumlah protein dalam makanan atau dalam tubuh. Begitu. Kemudian di sini ada nilai biologi. Nah, nilai biologi atau NB adalah jumlah nitrogen yang ditahan tubuh guna pertumbuhan dan pemeliharaan. Nah, rumus dari nilai biologi sendiri adalah nilai biologi atau NB sama dengan P atau jumlah nitrogen dalam tubuh untuk pembentukan jaringan dibagi A atau jumlah nitrogen yang diserap dari usus yang berasal dari makanan dikali 100. Begitu. Kemudian ada NPU atau Net Protein Utilization. Nah, di sini adalah keseluruhan penggunaan protein, merupakan jumlah penggunaan nitrogen makanan yang digunakan atau ditahan oleh tubuh untuk digunakan dalam pembentukan jaringan. Nah, di sini NPU di sini merupakan suatu indeks mutu yang tidak hanya memperhatikan jumlah protein yang ditahan, namun juga protein yang dicerna. Kemudian ada rumus NPU, yaitu nilai cerna sama dengan M. M itu nitrogen dalam makanan dikurangi W. W itu nitrogen dalam tinja setelah diberi makanan. Kemudian dibagi M lagi, yaitu nitrogen dalam makanan dikali 100. Sedangkan rumus dari NPU yaitu nitrogen ditahan dibagi nitrogen makanan dikali 100. Begitu ya. Kemudian ada nilai kimia. Nah, nilai kimia adalah suatu cara untuk menetapkan mutu protein dengan membandingkan asam amino esensial dalam makanan dengan kandungan asam amino esensial yang sama dalam protein ideal atau patokan. Nah, di sini ada skor kimia, yaitu Mg asam amino per protein yang diuji dibagi Mg asam amino per protein yang sama sebagai patokan dikali 100%. Oke teman-teman, selanjutnya kita ke sumber protein. Ya, sudah kita ketahui bahwasanya protein terdiri dari asam-asam amino. Di samping menyediakan asam amino esensial, protein juga mensuplai energi dalam keadaan energi terbatas dari karbohidrat dan lemak. Tubuh manusia memperoleh asupan protein dari makanan yang berasal dari hewan atau tumbuhan ya. Nah, protein yang berasal dari hewan ini disebut dengan protein hewani. Sedangkan protein yang bersumber dari tumbuhan disebut juga protein nabati.
Nah, beberapa makanan sumber protein ialah seperti daging, telur, susu, ikan, beras, gandum, jagung, kacang kedelai, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Nah, menurut Hasliza 2017, bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutunya. Nah, di sini sudah terlihat tabel beberapa bahan makanan sebuah protein beserta kadar kandungan proteinnya. Ya, di sini terlihat bahwasanya kadar protein tertinggi itu pada kedelai ya teman-teman ya. Jadi di sini kedelai menempati posisi bahan makanan dengan kadar protein tertinggi yaitu 30,2%. Kemudian di bawahnya itu ada keju ya. Keju ini merupakan sebuah olahan susu atau fermentasi susu tepatnya. Dia juga mempunyai kadar protein tinggi ternyata ya teman-teman ya. Kemudian ada kacang hijau, kemudian juga ada bandeng itu dari protein hewani, kemudian daging sapi juga, daging ayam, kemudian telur ayam juga, kemudian beras udah emang kita udah sebagai ini ya makanan sehari-hari atau makanan pokok. Jagung juga, kemudian masih banyak lagi makanan-makanan mengandung protein dengan kadar tinggi lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.